Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baiklah, Santi bersama dengan Bapak Ketua PHDI. Nah, ini untuk kenalan dulu Pak, untuk di penonton Santi Dharma Chandra. Nama lengkapnya Bapak Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Selatan ini. Nama lengkapnya. Om Swastiastu, pemirsa semuanya. Perkenalkan saya Pak Wayan Suardiasa. Saat ini menjabat sebagai Ketua PHDI Provinsi Kalimantan Selatan. Dulu pernah jadi polisi selama 37 tahun. Karena habis kontrak, sekarang sudah kembali jadi pelayan Tuhan. Umat. Nah, sebelumnya terakhir dinasnya di mana? Dinas di Polda Kalsel. Di Polda Kalsel, kan katanya pernah jadi Kapolsek juga ya? Beberapa kali Kapolsek. Kapolsek pindah-pindah berarti ya. Berarti sudah mengenali bagaimana lokasi yang ada di Kalimantan Selatan. Tepuk tangannya dong buat Ketua PHDI kita. Nah, siapa Pak, untuk Santi lihat sendiri dari beberapa hari ini untuk menjadi ketua itu kan gak gampang, dan ini untuk Bapak sendiri Santi ucapkan terima kasih. Kemarin itu rencana baru kemarin dan sekarang baru terrealisasi. Nah, mungkin ini adalah salah satu sosok yang memang dibutuhkan Indonesia. Jadi nggak butuh banyak teori, tapi langsung untuk eksekusi sebuah rencana dan bisa diimplementasikan kepada umat dan masyarakat. Dan kemarin juga Santi juga lihat bagaimana Bapak bisa membaur ke umat Hindu Dayak ya, yang ada di Desa Ajung, atau mungkin sebelumnya Bapak juga udah sering keliling ke mana saja sih. Hal apa sih Bapak mau untuk ke pelosok-pelosok? Kan enak jadi ketua duduk aja sih. Seharusnya kan duduk aja, diem gitu, tinggal mantau, nyuruh, kamu ke sana, kamu ke sini. Kenapa Bapak sebagai ketua PHDI kok mau sih turun ke masyarakat gitu loh? Nah, terima kasih. Itu memang sudah kewajiban kita. Ketika kita mau mengambil peran bagi pengurus, kita wajib tahu tentang situasi umat di lapangan. Di sini kami bagi dua. Untuk umat dari Bali, khususnya yang transmigrasi, kami anggap sudah mapan. Hanya pembinaannya diserahkan kepada PHDI Kabupaten Kota. Namun dalam beberapa hal kita fokus ke umat kita yang ada di Dayak. Oh gitu. Kenapa? Mereka kami temui, saya agama Hindu, Pak. Bilang agama Hindu? Ya, tapi dia tidak tahu tentang Hindu. Oh gitu. KTP-nya Hindu, tapi dia tidak tahu apa itu Hindu. Sampai kita mengajarkan Om Swastiastu aja agak susah. Oh gitu. Makanya ini luar biasa, hari ini ketemu sama Mbak Elsa Cantik yang sudah melalang buana ke daerah-daerah. Kita meniru tekniknya Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi gimana ya? Gubernur Jawa Barat ya? Dia menyebarkan informasi lewat medsos. Kenapa kita tidak? Selama ini kita berjalan ke pelosok tanpa medsos, nggak tahu. Makanya sekarang luar biasa. Ini mungkin jodoh kita. Mas Sandi datang sebagai duta Dharma. Kita juga bertekad ingin mengenalkan Hindu yang ada di Kalimantan Selatan dengan berbagai tradisi dan kehidupan lokalnya. Tapi kan ada yang tantangan di Kalimantan sendiri, khususnya untuk akses jarak, akses untuk ke lokasi. Kemarin itu kan sampai ke pedalaman ya, yang Santi datangin sama Bapak itu kan berbeda dengan daerah-daerah lain kan itu. Jadi bagaimana sih membina mereka dengan jarak jauh banget, sedangkan Bapak di Banjarbaru, sedangkan umat-umat itu banyak di pelosok-pelosok. Bagaimana Bapak untuk membimbing gitu dari jarak jauhnya itu? Aksesnya apa yang dipakai? Sebelum kita berangkat, kadang kita kontak dulu lewat ketua adat. Kita sampaikan bahwa tanggal sekian kita berkunjung. Mereka sudah siap. Makanya kita kalau berkunjung ke daerah itu luar biasa pelayanannya. Kak, perlu nginep di hotel, cukup datang ke rumah toko, kita sudah disiapkan tempat tidur. Meskipun tikar doang ya. Walaupun tikar, kayak kemarin itu mati lampu satu malam, asik aja tidurnya. Iya benar, ya. Jadi seperti itu. Nah, baiklah, satu lagi nih, pertanyaan agak tantangan. Kalimantan Selatan siap nggak menjadi contoh untuk bagi rumah Dharmika Nusantara? Sebagai contoh, sebagai visioner, ya, agar menjadi tempat ini untuk ketua PHDI yang di seluruh provinsi siap
untuk menjadikan PHDI tempat para Darmika agar tidak bingung kemana kalau ada apa-apa mengadu kemana. Siap nggak untuk Kalimantan Selatan? Untuk Kalsel saya bertekad sama pengurus akan maksimal untuk melaksanakan tugas yang mulia ini. Kenapa? Karena ibu-ibu Darmika ini sangat perlu bimbingan. Tadi sudah ada disampaikan oleh Ibu Indra, beliau tidak dapat bimbingan dari suami. Makanya ini tantangan bagi kita, pengurus yang akan melakukan bimbingan. Dan kebetulan hari ini mungkin tidak serta-merta kebetulan, kita hari ini canangkan untuk dialog tentang Darmika di Hari Ibu. Hari Ibu. Nah, kenapa kok memilih Hari Ibu? Kenapa? Karena kebanyakan Darmika itu dari ibu-ibu. Iya, dari perempuan. Iya. Apakah lewat perkawinan tadi, lewat jalur sukarela, ini kita akan garap untuk maksimal. Karena apa? Untuk Kalimantan Selatan banyak Darmika. Oh, banyak ya. Termasuk banyak baru pun ini jumlahnya hampir 15 orang. Tapi karena beberapa kendala mungkin nggak bisa hadir. Tadi kan hujan ya, sempat hujan. Dan ini kan baru di kota, yang di pelosok kan juga banyak gitu loh. Kalau di pelosok umat kayak kita mohon ribuan Darmikanya. Itu yang kita akan fokuskan pembinaan. Oke. Siap. Terima kasih. Dan Santi siap kepada siapapun ya untuk apa yang memang mensupport kepada Darmika. Karena Santi kenapa sih gesit ke sana kesini karena selama ini Santi juga masih bingung untuk belajar kemana. Karena di agama Hindu kita banyak adaptasi, dan Santi harap untuk lembaga agama khususnya untuk di PHDI sebagai harapan Santi satu-satunya ya kan, benar-benar bisa untuk membimbing umat baik Darmika atau umat siapapun agar kita bisa menjadi umat Hindu meskipun dianggap minoritas, tapi kita bisa memberikan kualitas yang luar biasa di negara Indonesia ini. Tepuk tangannya dong buat Bapak Ketua ini. Terima kasih. Ini saya balikan kepada Ibu yang luar biasa ya. Ibu Titian sampun selesai curhat-curhatnya sama semeton, sampun wawancara